Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku muslimah rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, Allah mempertemukan kita walaupun tidak bisa bertatap muka, namun patut kita syukuri bahwa hingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmat dan beruntungnya, bahagianya kita masih dalam kondisi iman dan Islam. Mengapa demikian? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang dikabarkan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, dan akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka selamanya tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati humul khasirun. Dan dia pada hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Seluruh lini kehidupan diatur di dalam Islam. Ini yang membuat kita bahagia. Mulai dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar. Mulai bagaimana cara muslim itu berpakaian, bagaimana cara muslim itu berhajat, hingga bagaimana cara muslim itu bermasyarakat dan bernegara. Maka Allah telah menjelaskan di dalam ayatnya, yakni di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madina. Maka telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah aku cukupkan nikmat untukmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya hadhi akbaru nikmatullah azza wa jalla. Ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Wa 'alal ummati, atas umat, haitsu akmala ta'ala, di mana ketika Allah itu menyempurnakan lahum bagi mereka dinahum, agama mereka, falayatajuna ila dini ghairihi, maka mereka itu tidak membutuhkan agama selain Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tadabburi bersama tentang kesempurnaan syariat Islam. Sejatinya di dalam Islam, yakni diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya Allah tidak hanya mengatur urusan tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah saja, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, bagaimana zakat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana haji kita. Tetapi lebih dari itu, bahwasanya syariat Islam telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan, termasuk aturan yang mengatur tentang kita dengan diri kita. Makanan, pakaian, minuman, akhlak. Terlebih lagi, Islam, agama yang sempurna, telah mengatur bagaimana manusia itu bermasyarakat, manusia itu bernegara, bagaimana manusia itu berhubungan dengan yang lainnya. Satu contoh, ketika di dalam Islam mengatur aspek ekonomi. Aspek ekonomi di dalam Islam itu berbasis kesejahteraan. Maka ketika syariat Islam itu diterapkan,
yang dipikirkan adalah bagaimana sistem ekonomi itu bisa mensejahterakan masing-masing individu. Bagaimana setiap individu bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Sistem ekonomi Islam juga berbasis non-ribawi. Sebagaimana firman Allah, ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Tidak ada di dalam Islam konsep ekonomi, termasuk ekonomi yang diberlakukan di negara ini, yang menganut ribawi. Yang kedua, sistem ekonomi Islam non-krisis. Jadi selamanya Islam tidak pernah akan mengalami krisis. Kenapa? Karena moneternya itu dibangun dari mata uang yang kuat, yang bisa diombang-ambing oleh negara-negara yang lain. Tidak bisa dipermainkan oleh negara lain. Apa itu? Ini moneter berdasarkan kepada dinar dan dirham, emas dan perak. Ini adalah harta yang paling berharga. Selanjutnya, sistem ekonomi ini berbasis sektor real, bukan seperti sekarang berbasis non-real. Kenapa? Kalau sektor real, perputaran uang itu real ada di masyarakat. Masyarakat akan bisa melakukan aktivitas ekonomi. Kalau non-real, maka keuangan itu akan berpusat di non-real. Yang kedua, di dalam Islam itu juga mengatur tentang sistem sosial. Bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan. Ini ketika kemudian diterapkan, pasti yang paling rindu dengan syariat Islam adalah para perempuan. Kenapa? Karena syariat Islam itu sangat menjaga kehormatan perempuan. Bagaimana perempuan itu dioptimalkan tugas utamanya sebagai ummarubatul bait. Di sisi yang lain memang tidak menutup dan tidak menghalangi perempuan itu untuk eksis di luar sesuai dengan keahliannya. Ketika kemudian dia ingin mendedikasikan dirinya ke masyarakat. Penghormatan terhadap perempuan, penjagaan kehormatan terhadap perempuan, ini bisa kita lihat, bisa kita baca pada tahun 833 Masehi, yaitu pada tahun jauh yang kebelakang yang lalu, ketika kemudian pemerintahan Islam ini masih jaya. Pada saat itu Khalifah Mu'tasim Billah yang menjadi khalifahnya, pemimpinnya. Ada seorang wanita budak yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Ketika dia memanggil Mu'tasim Billah, apa yang dilakukan oleh Mu'tasim Billah? Untuk membela satu wanita saja, muslimah, budak saja, Mu'tasim mengirimkan pasukan, beribu-ribu pasukan, yang di dalam sejarahnya itu pasukannya itu tidak terputus daripada tingkat Turki. Luar biasa, itu dari sisi sosial. Makanya ketika kemudian syariat Islam diterapkan, pasti perempuan yang paling rindu. Yang ketiga, sistem sanksinya. Kita bisa lihat. Sistem sanksi di dalam Islam tujuannya itu adalah jawabir dan jawazir. Jawabir itu sebagai penebus. Maka orang ketika kemudian sudah diberlakukan sistem sanksi menurut Islam pada dirinya, orang yang berbuat dosa besar, maka hilanglah hisab dan dia tidak akan disiksa oleh Allah. Satu contoh, zina. Ketika kemudian dia sudah dijilid di dunia dengan hukum dunia, maka dia tidak akan dihukum di akhirat. Yang kedua adalah jawajir, yaitu sebagai pencegah. Ketika syariat Islam itu diatur, diterapkan, maka dia akan mencegah kepada yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Satu contoh, wasarikotu fakto aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya. Maka ketika kemudian ini diberlakukan, orang lain itu tidak akan melakukan hal yang sama, karena dia akan berpikir ulang. Ketika aku akan melakukan hal itu, maka aku akan diterapkan hukuman yang sama. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita bisa melihat dalam 1 tahun itu hanya 2 saja kriminalitas. 2 kriminalitas. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan umat Islam hari ini yang masih belum bisa menerapkan sistem Islam secara kafah? Alangkah bijaknya ketika kemudian kita merenungi kembali apa yang diucapkan, apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali
di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau menuliskan ad-dinu asun wa sultanu harisun, bahwa agama itu adalah asas dan wasultanu dan penguasa itu adalah penjaga. Jika tidak ada asas, maka bangunan itu akan roboh, dan jika tidak ada penjaga, maka bangunan itu pun akan hilang. Maka pelaksanaan syariah, institusi yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan, yaitu siapa lembaga ini? Adalah negara. Maka negara yang berlandaskan kepada Islamlah yang akan menyelesaikan persoalan di negeri kita dan negeri kaum muslimin lainnya, dan akan mengeluarkan kebijakan dan polisi itu berdasarkan kepada asas Islam. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berdiskusi. Ini adalah sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.